capres. Kalau wapresnya inisialnya Z, ya, jadi MZ. Sebentar lagi nih tahun politik akan dimulai nih, bentar lagi nih. Udah banyak pasangan calon. Nah, seperti apa nih Gus melihatnya? Apa Gus ada yang serak atau tidak Gus? Dari Gus sendiri. Ya, jadi kalau berbicara pemimpin Indonesia, berbicara calon presiden ya, Indonesia ini kan negerinya para wali. Makanya kalau ada orang resek, ada orang berpaham-paham yang aneh-aneh, terus kemudian mau ngerecoki Indonesia, mau ngerusak negara Indonesia dengan aliran-aliran yang bisa memecah belah umat, bisa memecah belah rakyat Indonesia, pasti dia nyungsep. Itu Indonesia, negerinya para wali. Jadi para wali itu banyak di Indonesia. Selain Wali Songo itu banyak wali-wali lainnya itu. Nah, berbicara calon presiden Indonesia ini memang, kalau calon-calon yang muncul sekarang ini, ya mohon maaf ya, ini pernyataan pribadi karena teman-teman media bertanya, saya nggak serk dengan calon-calon yang muncul yang ada ini. Ya mungkin karena ini adalah apa ya, saya nggak mau calon yang ada ini saling berhadapan-hadapan, maka harus ada calon alternatif yang bisa menyatukan semua, yang bisa mempererat ukhuwah semua. Nah, calon itu ada di kantong saya, cuman saya mau ngomong ini eman gitu, karena ini menurut saya orang-orang pilihan, orang-orang yang sangat istimewa, orang-orang yang tidak pernah pakai baliho, pasang iklan, gimmick, betul relawan, masang-masang apa itu, nggak ada gitu loh. Ya dua orang. Nah, kita kalau berbicara calon pemimpin, bukan yang sekarang bertebaran baliho bisa aja buat. Saya aja kalau mau nyalon presiden bisa pasang baliho, yang penting ada uang, kan begitu. Nah, permasalahannya untuk memimpin Indonesia yang heterogen, yang mana orang-orangnya ini macam-macam, sukunya, warna kulitnya, bahasanya. Indonesia adalah negara yang banyak perbedaan, warna kulitnya, sukunya, bahasanya, agamanya. Tetapi Indonesia bisa menjadi contoh dunia, rukun gitu loh. Orang-orangnya itu rukun. Kalaupun ada permasalahan gitu, itu cepat diselesaikan. Itu istimewanya Indonesia yang merah putih. Gus, mungkin kalau dari ciri-ciri atau kriteria versi Gus seperti apa sih calon? Ya, pertama, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang alim. Alim itu atau namanya cerdas. Ya. Jadi yang kedua, pemimpin yang jujur. Nah, jujur itu kalau tidak disertai kecerdasan juga bahaya. Jadi siddiq harus fatonah. Nah, kemudian yang amanah. Nah, kalau siddiq, amanah, fatonah itu kita bisa mendapatkannya, maka Indonesia larinya akan semakin cepat. Nah, Pak Jokowi itu termasuk presiden yang juga sangat luar biasa ya. Kita dikasih pemimpin oleh Allah, seorang tukang kayu, seorang tukang mebel. Nah, tetapi petanya bahwa penentu selain partai nih, calon presiden yang akan datang adalah Pak Jokowi berpihak kepada siapa. Nah, kalau saya sih secara pribadi berharap mudah-mudahan ada dua, capres dan cawapres ini sebenarnya istimewa, dan saya merasakan sendiri dua orang ini. Cuman memang dia nggak populer, tetapi dua orang ini bisa menjadi alat pemersatu. Dua orang ini pasti penasaran kan siapa gitu ya. Ya, inisialnya kalau capresnya M, capres. Kalau wapresnya inisialnya Z, ya, jadi MZ. Udah itu deh, saya nggak nyebut nama.
Yang jelas beliau sangat dipercaya oleh presiden, dua-duanya ini. Cuman orang nggak terasa bahwa presiden mempercayakan baik persoalan hukum, politik, keamanan itu kepada terutama M itu. Nah, didukung oleh seorang calon wapres yang nasionalis, moderat, religius. Dan saya pernah menjadi makmumnya ketika waktu itu sholat di Indonesia Timur itu. Wah, bagaimana beliau ketika saya naik mobilnya beliau, kemudian disetiri sambil ngomong tentang Indonesia, saya diajak keliling ke kampusnya yang 6.000, banyak mahasiswa dari luar negeri atau dari dalam negeri yang tidak mampu tapi pinter itu mendapatkan beasiswa. Itu pokoknya keren ini dua orang ini. Wah, kalau Pak Jokowi sama Bu Mega rundingan terus merekom ini, saya yakin Indonesia akan, termasuk cita-cita Pak Jokowi tentang IKN itu, saya yakin dua beliau ini akan meneruskan IKN itu. Oke. Ya, Ya. itu MZ itu ya. Oke, terima kasih atas semua. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.